kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam waktu singkat. Perkenalkan, saya Amarta, perwakilan dari UIR Center for Legal Studies yang akan memandu dialog sore ini dengan topik memahami penanaman modal asing di Indonesia. Dialog kali ini saya ditemani oleh Bapak Baselius Huru, SHLLM. Beliau merupakan Chairman of Advisors kami di UIR CLS. Namun apabila berbicara tentang penanaman modal asing, beliau juga berpengalaman sebagai Ketua Jakarta Initiative Task Force periode 2001 sampai 2003, kemudian sebagai Sekretaris Kementerian BUMN periode 2001 sampai 2004, dan tentunya masih banyak lagi pengalaman beliau baik sebagai pengambil kebijakan di pemerintah ataupun sebagai pelaku industri. Selamat sore Pak Duru, terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya sore hari ini. Selamat sore Mas, terima kasih. Baik Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin saya sedikit menyampaikan opening terlebih dahulu ya Pak, izin. Kehadiran investasi asing, khususnya investasi asing langsung atau foreign direct investment, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, investasi asing secara langsung kerap kali dibayangi dengan debt trap, terlebih bila mensyaratkan negara sebagai penjamin. Di tahun 1998, Indonesia pernah dilanda krisis yang salah satunya dikarenakan utang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun negara. Lantas bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap untuk memanfaatkan peluang penanaman investasi langsung, tetapi tetap dapat mengatur resiko yang ada? Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pak Ruru, mohon dapat dijelaskan Pak, apa sih Pak itu penanaman modal asing, kaitannya dengan perbedaan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung? Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Mas dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kalau bicara mengenai investasi langsung atau foreign direct investment dalam hal ini, itu dilakukan dengan cara investor membentuk perusahaan di Indonesia untuk menanamkan modalnya. Jadi dia harus masuk melalui prosedur yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, masuk ke sektor di mana dia akan melakukan kegiatan. Apakah itu di bidang otomotif, di bidang jasa keuangan, atau di bidang sektor-sektor yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk adanya penanaman modal asing. Jadi foreign direct investment itu dengan sendirinya bersifat jangka panjang karena dia mendirikan perusahaan di Indonesia dan melakukan kegiatan. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa kita memerlukan penanaman modal asing? Karena dalam hal ini ada yang dikenal dengan savings investment gap. Ada gap antara savings dan investment, di mana savings kita mungkin terbatas, tapi kita memerlukan pertumbuhan ekonomi dan itu diisi oleh investment. Nah, itulah yang kemudian yang menyebabkan kita memerlukan investasi, supaya dengan demikian ekonomi kita itu bisa berkembang, bertumbuh, dan memberikan kontribusi dalam banyak hal, dalam bentuk employment opportunity, dalam bentuk pajak, dalam bentuk devisa kalau perusahaan itu melakukan ekspor atas produknya, dan lain-lain. Jadi foreign direct investment itu sifatnya jangka panjang, mendirikan perusahaan dan melakukan kegiatan di Indonesia. Tentunya mereka yang melakukan penanaman modal asing itu yakin dengan keadaan yang ada di Indonesia. Sebab kalau mereka tidak yakin, mereka akan cari tempat lain. Begitu. Yang namanya investasi tidak langsung itu biasanya adalah mereka yang menanamkan modalnya atau membawa modalnya untuk masuk ke
dalam hal ini antara lain bursa saham. Mereka membeli equity kita di sini atau efek kita, dan kemudian mereka entah mencari gain atau mencari dividen. Atau dalam keadaan tertentu, mereka juga ingin menjadi pemilik perusahaan itu dengan cara melakukan penguasaan dalam bentuk kepemilikan, karena jumlah saham mereka itu sudah mencapai jumlah tertentu. Dalam rapat umum pemegang saham biasanya mereka sudah mempunyai hak bersuara. Tapi lazimnya yang masuk itu mereka yang hanya ingin mengejar gain atau mencari dividen. Ada juga yang masuk melalui penjualan sertifikat yang dikenal dengan SBN, surat berharga negara. Mereka masuk dan membeli karena yieldnya cukup bagus. Atau mereka membeli obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh swasta atau oleh pemerintah sendiri. Tapi yang namanya indirect investment ini sifatnya tidak menetap. Karena mereka itu kalau mereka melihat sudah mulai ada sesuatu yang lebih menguntungkan di tempat lain, mungkin mereka akan pindahkan portofolio mereka ke tempat lain. Tapi kalau dikaitkan dengan perlunya dana atau foreign exchange itu untuk cadangan devisa kita, barangkali itu penting juga. Karena semakin banyak dana asing yang masuk, berarti cadangan devisa kita itu makin baik. Namun tentunya kita harus melihat dalam konteks, dalam hal ini kalau bicara mengenai direct investment bagaimana, indirect investment bagaimana, dan apa makna dari masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik Pak, kalau boleh saya simpulkan sedikit, berarti direct investment itu dia jangka waktunya panjang atau bisa dikatakan tetap ya Pak. Yeah. Namun untuk indirect investment dia tidak tetap, tergantung pada kondisi suatu dan lain hal. Ya, begitu kurang lebih. Baik Pak. Selanjutnya mungkin tadi di awal Bapak sempat menyinggung sedikit mengenai peran investasi langsung di Indonesia. Mungkin boleh diceritakan Pak lebih lagi apa sih manfaat dan peran dari investasi langsung ini? Iya, investasi langsung itu seperti saya jelaskan tadi, dia itu tentunya mereka masuk ke Indonesia karena ingin mendapatkan profit, ingin mendapatkan laba, ingin menguasai pasar yang ada di Indonesia. Karena jangan lupa, pasar di Indonesia itu adalah keempat terbesar di dunia, sesuai dengan jumlah penduduk dan jumlah dilihat dari GDP. Jadi pasar domestik Indonesia itu cukup besar, sehingga investor asing itu tertarik untuk masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi kalau dilihat dalam konteks apa manfaat, ya jelas mereka ingin mendapatkan yield, mendapatkan return, mendapatkan dividen, dan kemudian menguasai pasar. Kalau mereka menguasai pasar, maka dengan sendirinya mereka akan lebih gampang untuk barangkali mengembangkan usahanya di sektor-sektor lain, termasuk mungkin mereka juga bisa mengekspor hasil produksi mereka ke negara lain atau ke tempat lain. Jadi foreign direct investment itu memang dalam konteks terutama adalah mereka ingin menanamkan modalnya di Indonesia karena ada manfaat. Tetapi bagi kita itu penting karena dengan semakin banyaknya modal asing masuk di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan semakin cepat karena didorong oleh adanya pergerakan ekonomi atau economic turnover, di mana terjadi perputaran barang dan jasa yang lebih tinggi karena ada kegiatan ekonomi dari investasi itu. Ada juga employment opportunity karena mereka pasti akan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak, dan mungkin akan berbicara lagi mengenai transfer of technology karena di situ ada kemungkinan teknologi yang mereka miliki bisa ditransfer ke Indonesia melalui perusahaan yang ada dan tenaga kerja yang ada untuk kemudian dikuasai oleh kita. Nah, di samping juga tentunya ya kemungkinan untuk mengekspor produksi mereka ke negara lain sehingga kita juga mendapatkan cadangan devisa. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya. Oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan supaya penanaman modal itu dari waktu ke waktu meningkat. Bahkan sekarang ada kebijakan yang dikenal dengan hilirisasi. Jadi dulu itu misalnya bahan
tambang kita nikel itu diekspor dalam bentuk raw. Tapi sekarang itu juga karena ada kebijakan pemerintah bahwa dia hanya boleh diekspor dalam bentuk sudah menjadi bahan olahan. Sehingga penanaman modal di sektor itu sekarang besar sekali di sektor hilirisasi dari nikel. Itu jumlahnya miliaran dolar. Nah itu yang menyebabkan ekspor kita menjadi meningkat. Karena sebagian besar dari hasil yang dulunya hanya bentuk raw material sekarang sudah diolah sehingga ada value added, ada nilai tambah. Nanti juga dengan tembaga, nanti juga dengan CPO, dan semua sumber daya alam yang ada itu akan dihilirisasi dan itu terbuka untuk investor asing masuk. Jadi peluang-peluang seperti itu tentunya diciptakan pemerintah supaya dengan sendirinya dari waktu ke waktu kita akan mendapatkan penanaman modal asing yang lebih baik, lebih tinggi jumlahnya, dan lebih berkualitas. Itu kira-kira, Ibu Marta. Baik Pak Roro, jadi memang investasi langsung itu bukan hanya untuk investasi manfaatnya, tapi investor sendiri pun juga ada manfaatnya bagi mereka. Ya. Pak, ini ada pertanyaan. Pak, apa yang mempengaruhi investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia? Ya, saya kira ada beberapa hal ya. Yang pertama tentunya kita mempunyai kelebihan dari sektor-sektor tertentu. Misalnya sumber daya alam, seperti yang saya sebutkan tadi, nikel. Nikel itu adalah bahan baku untuk pembuatan baterai untuk kendaraan listrik, electric vehicle. Dan Indonesia adalah produsen nomor 1 nikel di Indonesia. Oleh karena itu investasi di sektor ini sangat besar. Begitu juga dengan tembaga. Nanti Freeport yang sedang menyelesaikan smelter mereka di Gresik itu kalau jadi itu sangat besar. Jadi dengan kata lain kita mempunyai sumber-sumber daya alam yang cukup besar yang itu akan menarik investor untuk masuk. Di samping itu kita juga mempunyai pasar domestik yang cukup besar karena ekonomi kita dengan GDP yang sudah berada sekitar 1 triliun US dollar itu sudah termasuk besar. Oleh karena itu kita menjadi bagian dari G20, kelompok negara-negara G20, dan dengan sendirinya daya beli juga cukup tinggi sehingga produk-produk dari investor asing itu bisa dibeli di dalam negeri, misalnya mobil. Karena itu coba lihat Hyundai, coba lihat Toyota, coba lihat perusahaan-perusahaan mobil yang lain. Semuanya mempunyai pasar di Indonesia, apakah itu melalui build up atau melalui assembly. Dan kalau assembly itu pasti penanaman modal asing, begitu. Jadi saya kira potensi dalam negeri kita cukup besar, cukup baik, tapi harus ditambah lagi dengan iklim investasi yang baik, sehingga investor tertarik untuk masuk ke Indonesia. Apa iklim investasi itu? Iklim investasi adalah peraturan yang tidak berubah dari waktu ke waktu, ada kepastian hukum, ada kepastian berusaha, dan pada dasarnya birokrasi kita ramah dengan investor kalau mereka ingin menanam modal di Indonesia. Itu kurang lebih mengapa perlunya investor asing, investasi asing di Indonesia ini dalam bentuk direct investment. Baik, Pak Roro. Jadi kelebihan, tentunya Indonesia punya berbagai macam kelebihan gitu ya Pak, yang sampai sekarang kita tetap bisa menarik investor asing. Contohnya kelebihan di sumber daya alam seperti yang tadi Bapak sebutkan, kemudian pasar domestik kita, dan namun perlu didukung oleh iklim investasi yang baik seperti itu. Jadi baik teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung saja ya, tanya di kolom komentar kami ataupun di kolom pertanyaan yang tersedia. Baik Pak Roro, saya izin lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Dalam investasi langsung Pak, terutama yang melibatkan hubungan bilateral, seringkali itu melibatkan negara sebagai pemberi jaminan. Mungkin
Mungkin dapat diceritakan Pak Ruru yang dimaksud dengan negara sebagai penjamin itu sebenarnya seperti apa Pak mekanismenya? Biasanya berlaku yang dikenal dengan Most Favored Nation Clause. Jadi artinya semua investasi yang masuk di Indonesia itu, semua investor yang masuk di Indonesia dari manapun, diberlakukan aturan yang sama. Itu yang dikenal dengan Most Favored Nation Clause, di mana investor dari Amerika, dari Inggris, dari manapun, kalau mereka masuk ke Indonesia, itu ada syarat-syarat yang berlaku sama bagi semua. Tapi seingat saya ada satu konvensi internasional yang menjamin mengenai bahwa kalau ada investasi masuk, itu tidak boleh dinasionalisir begitu saja. Jadi dengan kata lain ada suatu garansi bahwa kalau ada investasi di Indonesia misalnya, kalau ada hal-hal yang sifatnya extraordinary sehingga harus dinasionalisasi, ada persyaratan yang berlaku. Persyaratan itu ya tentunya ada namanya kompensasi yang sifatnya yang dikenal dengan prompt, cepat, adil dan tepat. Itu harus ada kompensasi itu. Nah, ada kalanya terjadi sengketa juga antara investor dan negara pemberi izin karena ada ketidakjelasan mengenai izin yang diberikan, pelaksanaannya, sehingga terjadi sengketa. Dan itu lazimnya ada suatu ketentuan di mana sengketa itu mereka bawa ke ICSID atau ke lembaga arbitrasi lain, kalau itu memang berdasarkan pilihan dalam hal yang dikenal dengan klausul arbitrase. Kalau ada sengketa, mereka memilih di mana penyelesaiannya, lembaga arbitrasinya, dan hukum apa nanti akan berlaku kalau ada sengketa. Tapi itu memang hal tersendiri karena berkaitan dengan pelaksanaan investasi. Tapi satu hal, dalam hal investasi itu kalau ada hal-hal misalnya berkaitan dengan G2G, mungkin ada perjanjian juga secara bilateral bahwa pelaksanaan investasi antara Indonesia misalnya dengan negara ABC, begini syarat-syaratnya. Itu ada memang, bisa saja ada perjanjian bilateral seperti itu. Dan termasuk bagaimana cara perlindungan pada investor yang ada di Indonesia dan lain-lain sebagainya. Itu saya kira salah satu bagian dalam rangka memberikan kepastian berusaha di Indonesia bagi investor asing. Itu barangkali. Baik Pak Ruru. Kalau kita lihat nih Pak, dari sisi hukum, bagaimana Pak menurut hemat Bapak, Indonesia ini harus mempersiapkan diri dalam hal menerima investasi asing? Kita sebenarnya sudah punya pengalaman sejak tahun 67 ya, dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang sudah diubah dengan Undang-Undang tahun 2000 berapa ya, saya lupa, itu sudah ada. Jadi sudah diatur mengenai penanaman modal asing itu bagaimana cara pelaksanaannya, sektor-sektor apa yang terbuka dan lain-lain. Tapi saya kira kalau bicara mengenai investasi asing, terutama atau investasi pada umumnya, yang diinginkan investor adalah selalu yang saya sebut tadi, kepastian berusaha. Sebab mereka itu menanamkan modalnya itu untuk satu kurun waktu yang panjang, jangka waktu yang boleh dibilang unlimited. Ya. Sehingga kalau mereka itu tidak mendapat suatu kepastian atau jaminan bahwa mereka kalau berusaha di Indonesia dalam hal ini tidak mendapatkan suatu kenyamanan, maka mungkin mereka akan berpikir untuk melakukan ekspansi, atau bahkan ada juga yang menutup usahanya dan pergi ke tempat lain. Oleh karena itu, satu hal yang penting dalam rangka agar investasi di Indonesia bisa berkembang adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu untuk menimbulkan kepastian berusaha. Dengan kata lain, rule of law itu penting agar supaya dengan demikian, kalau sudah mereka mendapatkan izin, itu tidak akan berlaku hal-hal yang berubah di tengah jalan.
misalnya ada aturan baru, itu kemudian dinyatakan berlaku surut. Padahal mereka sudah masuk di Indonesia sejak tahun 60, 67 misalnya. Ada aturan baru keluar tahun 90 dinyatakan berlaku surut. Itu menimbulkan ketidakpastian. Aturan baru itu selalu berlaku ke depan, prospektif. Atau ada gangguan-gangguan yang sifatnya ya birokrasi yang suka ya, atau dan sejenisnya lah, kurang lebih tahu maksud saya ya. Jadi dengan kata lain, kepastian hukum, kepastian berusaha itu harus terjamin. Dan itu yang harus diusahakan pemerintah, supaya dengan demikian investor asing dalam hal ini dan juga investor dalam negeri mau menanamkan modalnya di Indonesia untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, kesempatan bekerja, cadangan devisa yang bertambah karena ekspor, dan lain-lain. Baik Pak, jadi memang untuk mempersiapkan diri dalam menerima investasi asing ini diperlukan adanya kepastian hukum untuk menjamin kepastian berusaha yang memang harus diusahakan oleh pemerintah Indonesia ya Pak. Betul. Di samping itu juga kemudahan administrasi untuk mereka menyelesaikan proses dan prosedur yang harus mereka tempuh. Dan ingat saya, memang pemerintah sudah membentuk yang namanya sistem one stop service, di mana investor cukup masuk ke BKPM, kemudian semuanya terselesaikan mengenai cara upaya mereka untuk menanam modal di Indonesia melalui satu pintu. Sebab kalau dulu harus melalui satu pintu, tapi harus pintunya di belakang ada pintu-pintu lain lagi. Sekarang cukup di BKPM dan semuanya terselesaikan lebih cepat. Saya kira itu satu hal yang perlu dijaga dan kalau perlu dikembangkan dari waktu ke waktu, sepanjang tidak menimbulkan ekses, dalam arti ya ada hal-hal yang terlalu loose sehingga menimbulkan dampak di masyarakat. Tapi kemudahan itu selalu merupakan satu hal yang penting dan diberikan pada investor secara prosedural, begitu. Baik Pak Nurul, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut pengalaman Bapak, kira-kira Pak pelajaran yang bisa kami atau kita petik gitu ya Pak dari krisis moneter tahun 98 yang menimpa Indonesia saat itu terkait pemanfaatan investasi asing? Krisis ekonomi tahun 98 sebenarnya itu kalau menurut saya berpangkal dari kurangnya governance dari perusahaan dan mungkin juga dari pemerintah. Karena misalnya bank pada waktu itu memberikan pinjaman sebegitu mudah tanpa memperhatikan ada faktor-faktor yang berkaitan dengan yang dikenal dengan legal lending limits dan sebagainya. Sehingga pada waktu krisis bank mengalami kesulitan karena perusahaan yang diberikan pinjaman itu tidak mampu membayar kembali kepada bank, apalagi kalau pinjaman itu dalam bentuk US dollar pada waktu itu, di mana rupiah sebelumnya dari $2.000 menjadi $15.000. Coba bayangkan bagaimana mau membayar kembali pinjaman yang sebelumnya hanya dengan $2.000 per $2.000 per $1 menjadi $15.000 per $1. Nah mungkin. Nah karena itu kalau bicara mengenai hal seperti itu menurut pengalaman saya yang tadi disebutkan sebagai GITF, itu dilakukan restrukturisasi di mana kreditor dan debitur dipertemukan untuk diberikan jalan keluar. Apakah mau dilakukan perpanjangan tenor dari pinjaman, atau kemudian dicari jalan keluar melalui debt to equity swap dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada kebijakan pemerintah yang diterbitkan dalam aspek perpajakan, dalam aspek pasar modal, dalam aspek perbankan. Itu kebijakan yang diatur dalam kaitannya dengan restrukturisasi pinjaman luar negeri. Tapi itu indirect investment.
Ya. Mungkin hanya sekedar penjelasan saja untuk berbicara mengenai bagaimana mengatasi krisis pada tahun 98. Salah satunya adalah restrukturisasi utang pinjaman luar negeri swasta yang ditangani pada waktu itu oleh GITF, di mana saya menjadi ketua dari tahun 2001 sampai 2004. Dan itu memang berhasil karena dengan restrukturisasi, dengan kemudahan yang diberikan pemerintah dari sektor perpajakan, dalam arti kalau ada konversi menjadi saham, utang-utang itu kalau ada gain atau itu tidak dikenakan pajak dan sejenisnya. Walaupun itu sifatnya sunset policy, artinya tidak berlaku secara terus-menerus. Begitu juga di bidang pasar modal. Kalau utang itu mau dikonversi menjadi saham, itu tidak berlaku yang namanya preemptive right, hak memesan efek terlebih dahulu. Itu ada ketentuannya. Lalu di sektor perbankan, kalau bank mengubah utangnya itu menjadi equity, bank boleh memegang saham sampai batas-batas tertentu. Itu kebijakan yang diberikan pemerintah pada tahun 98, sehingga kita keluar dari krisis secara berangsur-angsur. Nah, dengan keluarnya dari krisis, penanaman modal asing mulai masuk lagi. Karena ekonomi sudah stabil, itu sampai sekarang berjalan, dan mudah-mudahan tidak ada lagi krisis yang bisa ditimbulkan akibat hal-hal yang saya sebutkan tadi berpangkal dari governance. Oleh karena itu, corporate governance dan governance pada umumnya dari pemerintah sangat penting, karena disitulah yang akan menentukan apakah kita berada dalam jalur yang benar atau jalur yang tidak benar. Tata kelolanya yang harus diutamakan. Tata kelola dari perusahaan dan tata kelola yang ada di pemerintah. Baik, begitu, Pak. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Kita ada pertanyaan, Pak, saya izin bacakan. Ya. Apakah dalam praktik penanaman modal asing diperbolehkan menggunakan perjanjian nomini? Apakah saat ini masih terdapat praktik pelaksanaan investasi melalui nomini? Silakan, Pak Ruru. Kalau dulu memang itu tidak di undang-undang penanaman modal asing yang lama itu tidak berbicara mengenai hal tersebut, sehingga nampaknya pada waktu itu terjadi praktek-praktek nomini. Artinya, ya sebenarnya dia cuma pakai orang lain sebagai dummy, sebagai nomini, untuk mengatakan bahwa ada pihak lain sebagai pemegang saham dari perusahaan tersebut. Karena jangan lupa, Undang-Undang PT mengatakan bahwa penanaman dari suatu perseroan terbatas itu harus sekurang-kurangnya terdiri dari 2 pemegang saham. Jadi ada kalanya dipakai nomini untuk memenuhi persyaratan itu. Atau ada partner lain yang dikatakan partner, tapi sebenarnya dia orang-orang dia juga. Nah, ingat saya dengan undang-undang baru, undang-undang penanaman modal asing yang baru sekarang ini, nanti coba dicek ya, saya lupa nomor berapa, tapi kalau nggak salah tahun 2016 atau 17, nomini sudah dilarang, nomini sudah tidak diperkenankan lagi, dan kalau ketahuan maka itu ada sanksinya, ada penaltinya. Jadi dulu tidak jelas, karena tidak jelas orang sering gunakan dengan undang-undang penanaman modal asing nomor berapa ya, tahun 67 itu. Dan yang baru ini sudah tidak diperkenankan lagi, karena nomini itu bisa jadi dia juga, ya, orang yang dia tunjuk itu adalah dia juga, bagian dari dia, sehingga sebenarnya dia yang menguasai perusahaan itu secara keseluruhan, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang seharusnya dalam perusahaan tersebut, dalam suatu perusahaan. Jadi undang-undang penanaman modal, ingat saya yang baru ya, sudah tidak memperkenankan lagi adanya nomini. Baik, Pak Ruru, terima kasih Pak untuk jawabannya. Karena kita sudah setengah jam, maka sayang sekali harus diakhiri, Bapak. Namun rekan-rekan, apabila masih ada pertanyaan, silahkan saja hubungi kami melalui direct message. Pak Ruru, saya izin untuk memberi kesimpulan sedikit ya Pak mengenai dialog sore ini.
Jadi memang ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dengan masuknya investasi asing ke Indonesia. Salah satunya yaitu masuknya modal baru untuk mendanai berbagai sektor yang masih memerlukan dana tambahan. Indonesia juga sebagai negara berkembang di sini menyadari bahwa untuk melakukan perbaikan stabilitas ekonomi diperlukan peningkatan daya saing negara dalam menarik investor asing. Dengan yang tadi Pak Rurus sudah jelaskan, tetap memperhatikan hal-hal terkait kepastian berusaha, kepastian hukum, stabilitas, dan birokrasi yang melayani. Baik rekan-rekan, sekian dialog sore ini. Semoga cukup untuk membuat rekan-rekan sekalian melek hukum. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Baselius Ruru atas waktu dan ilmunya sore ini, Pak. Terima kasih Marta, terima kasih semua yang sudah menjadi pemirsa. Semoga kita dapat bertemu di Law Literacy selanjutnya ya, Pak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat sore, mohon izin ya.